Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Wow. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya begitu yakin hari ini, saudara, tanpa saya bertanya luar biasa, saudara pasti mengatakan, apa kabar? Wow, luar biasa ya. Di hari Senin ini, saudara, di mana semua kita memasuki yang namanya usbu yang baru. Saya begitu yakin Tuhan Yesus, ketika kita mengawali hari bersama Tuhan, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dikasih kesempatan untuk hidup. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di dalam doa pagi, Blessing Center Church bicara cerita cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Saya bersyukur bisa kembali menyapa saudara, kembali bisa melayani saudara di pagi hari ini. Saudaraku, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa khusus minggu ini, di hari Senin sampai hari Sabtu nanti, saya tidak akan menaikkan pujian nyanyian di awal, saudara, karena saya harus mengistirahatkan vokal saya. Kemudian saya begitu yakin ketika minggu depan akan menjadi lebih baik dan tidak akan pernah menghalangi kita. Dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan, umat Blessing Center Church pasti melakukan itu di rumah-rumah mereka. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Wow. Kita melanjutkan perjalanan firman Tuhan hari ini di kitab Kejadian, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama dengan saya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sepanjang hari Engkau sediakan bagi kami, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami yakin firman Tuhan tidak hanya sekedar ditabur di tanah hati yang tidak siap, tapi ketika firman ini ditabur, kami menjadi sesuatu yang berbeda karena kami meresponi dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, menginsafkan kami dalam dosa, sehingga kami melakukan sesuatu sekali lagi hanya untuk hormat dan kemuliaan hanya nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan kami hati dan telinga seorang murid. Dibentuklah pikiran dan karakter kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Segala sesuatu yang keluar adalah berasal daripada Tuhan, bukan dari kehendak dan ego kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan, kita katakan amin. Saudara, sebelum saya mau menyampaikan 2-3 ayat, bisakah kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Bolehkah kita kasih tepuk tangan sekalipun hanya emoticon tepuk tangan di live chat? Sematkan di kolom komentar. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun tunda. Sekali lagi bersama saya Pastor Dean Justin. Senang bisa melayani saudara di pagi hari ini, di mana Tuhan memanggil kita untuk melangkah pergi dari tempat lama, pergi dari hubungan yang menyakiti, pergi dari masa lalu yang menahan. Itu adalah masa-masa kita sebagai orang Kristen harus kita lewati, saudara. Namun seringkali yang paling sulit bukan melangkah pergi, tapi meninggalkan hati yang masih terikat, saudara. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita begini, pemulihan bukan hanya tentang pindah tempat, bukan tentang pindah lokasi, tapi tentang berani meninggalkan masa lalu dengan iman. Bagi saya ini dahsyat. Bagi saya ini dahsyat, saudara. Dalam seri pembacaan kita hari ini, Daily Chapter pasal yang ke-31, saudara yang memiliki kesempatan untuk membaca keseluruhan pasal 31, saudara bisa membacanya itu di rumah. Pasal ini menceritakan begini, saudara, tentang Yakub dipanggil Tuhan untuk kembali ke tanah kelahirannya, meninggalkan Laban, ya, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk melangkah. Dia taat kepada suara Tuhan dan menyelesaikan konflik di masa lalu. Itu konteksnya, saudara. Yang siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan amin. Wow. Saya kasih tema firman hari ini tentang melangkah ke depan tanpa terikat masa lalu. Ayat yang ketiga, saya bacakan. Pasal 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau.
Bagi saya, saudara, Yakub telah tinggal bersama Laban selama 20 tahun. Sepakat dengan saya, di tempat itu ia bekerja keras, saudara. Di tempat itu ia bangun keluarganya, dia bangun family, dia bangun tempat itu juga mengalami yang namanya segala sesuatu yang dia harus dari nol, saudara. Dan di tempat itu juga dia mengalami banyak ketidakadilan, saudara. Laban berkali-kali ngomong begini, mengubah, saya akan ubah upahnya. Saudara, ketika membaca pasal ke-31, Yakub diperlakukan tidak adil, saudara. Namun Yakub tetap submit. Dia tunduk, dia tetap bertahan, saudara. Sampai suatu hari Tuhan berkata begini, kembalilah ke negerimu dan aku akan menyertai engkau. Allah Immanuel sudah dinubuatkan sejak lama, saudara. Artinya waktu Yakub untuk tinggal di tempat lama, dia sudah selesai, saudara. Tuhan sedang membuka kepada dia musim yang baru, a new season. Katakan bersama saya, new season. Semua dari kita suka terhadap musim yang baru. Amin. Tapi melangkah pergi bukan hal yang mudah, saudara. Kita harus tinggalkan yang lama, ya. Ada ketakutan di sana, ada konflik, ataukah mungkin masalah yang belum selesai. Berapa banyak di antara kita yang mengalami hal itu? Ketika saya bertanya kepada saudara, saudara merasa takut? Pasti. Apakah saudara merasa sedang mengalami konflik hari ini? Pasti. Selama kita punya kaki masih di tanah, kita pasti mengalami konflik. Banyak jemaat Tuhan hari ini begini. Di antara dunia, di antara dua. Tuhan memanggil ke depan, tapi hati kita masih tertahan di belakang. Saudara ingat kejadian istri Lot. Kejadian pasal 31 mengajarkan kita begini. Pemulihan sejati, kita ada dalam the years of recovery. Pemulihan sejati saat kita taat kepada panggilan Tuhan dan berani menutup pintu masa lalu yang mengikat kita. Yakub tidak hanya pergi diam-diam, ia juga harus menghadapi Laban. Ia harus berbicara secara jujur, personal. Ia harus menyelesaikan konflik, saudara. Ini menunjukkan bahwa melangkah ke depan seringkali harus melewati percakapan yang tidak nyaman. Ada keputusan demi keputusan yang sangat berat. Dan the years of recovery, sekali lagi, tahun pemulihan mengingatkan kita bahwa masa depan tidak bisa dibangun dengan membawa luka masa lalu terus menerus. Maka ada 3 prinsip rohani yang saya akan berikan untuk Anda bicara cerita cinta. Yang pertama, Tuhan memanggil kita keluar dari masa lama, masa lalu kita, untuk masuk kepada musim yang baru. Kembalilah dan aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Panggilan Tuhan selalu disertai dengan janji penyertaan Tuhan. Katakan bersama saya, panggilan Tuhan selalu disertai janji penyertaan Tuhan. Itu yang namanya Yakub tidak pergi sendirian, ia pergi dengan firman Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa perubahan bukan tanda ditinggalkan Tuhan, tapi tanda Tuhan sedang membawa kita ke sebuah tingkat, ke next level yang baru. Dan yang kedua, masa lalu harus diselesaikan, bukan dibawa terus-menerus, saudara. Kita mau bebas, tapi kita terus membawa masa lalu. Oh, nggak bisa, saudara. Yakub berbicara jujur kepada Laban. Semua ketidakadilan ia alami. Ini menunjukkan begini. Pemulihan bukan tentang melarikan diri, tapi tentang menyelesaikan hati yang terluka. Kalau saudara terluka, saudara bicara. Jangan diam-diam aja. Tuhan tidak mau kita melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh kepahitan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan menjadi penjaga perjalanan kita. Tuhan sendiri menjaga Yakub dari ancaman Laban. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhanlah yang membela dan melindungi kita. Pemulihan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang pegang hidup kita. Secara aplikatif, janganlah kita takut meninggalkan masa lalu yang tidak sehat. Saya begitu yakin, percaya Tuhan memimpin langkah hidup kita. Saya mau melangkah ke depan bersama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan dan Raja kita. Kemudian kita menjadi dewasa yang rohani. Jangan pernah kita menyimpan kepahitan-kepahitan yang lama. Izinkan Tuhan menyembuhkan hubungan kita, hati kita. Saudara katakan dengan iman, Tuhan, aku mau hidup dalam damai. 2 menit saudara, naikkan doa saudara. Saat teduh pribadi Anda. Firman Tuhan telah selesai, namun Yesus dalam kehidupan kita tidak pernah selesai. Amin. Secara sederhana katakan,
Tuhan, hari ini kami mau melangkah ke depan bersama Tuhan. Kami gak mau terikat oleh masa lalu. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang baru. Terima kasih Engkau telah mempercayakan hidup kami. Terima kasih Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang meresponi firman. Kami mau melakukan firman. Tuhan, aku berdoa untuk semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun siaran tunda. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk melangkah ke musim yang baru. Tuhan, hari ini kami serahkan segala-galanya, semua masa lalu kami kepadamu, tentang luka kami yang belum sembuh, tentang semua hubungan yang belum pulih mungkin, tentang ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami mau melangkah ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan hati kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan luka-luka kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kami dari beban lama dan tuntun kami berjalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali percaya Yesus. Tetap Yesus yang sudah percaya dan sudah menerima berkat Tuhan pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan, kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Saya begitu yakin saudara memulai hari ini dengan sebuah keyakinan yang berbeda. Karena Anda sudah pulih. Hatimu sudah pulih. Melangkahlah di musim yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.